secara pasti ya. Ada spell lah yang harus dibuang seperti Teris lah. Kalau mau ke belakang dia harus punya flicker. Dia harus pakai flickernya. Wow. Varsha last pick. Karena Yves-nya juga dari di ban. Rebellion seolah kehabisan opsi. Apakah ini akan menjadi jawaban ketika berhadapan dengan hero yang notabene ada Novaria juga di sana yang jaraknya pun gak kalah jauh dengan sosok Varsha. Early game harus dipegang kembali oleh Rebellion karena late game akan sangat mengerikan untuk team fight dari EVOS Glory. Memang nanti klasemen akan berubah. Memang hasil ini menentukan semua. Tapi lupakan itu untuk kedua belah tim. Kita fokus ke game yang ketiga yang menentukan babak playoff FPL Arena. Pada tepuk tangannya. Let's go menuju ke lane of down. Penentuan dari The Battle The Blue. Bantengkah atau sang macan putihkah yang akan meraih kemenangan untuk match ini? Jujur hero power udah keluar semua ini. Iya. Semuanya dari EVOS Glory memegang hero powernya. Bahkan Brans dengan Nathan ini membuktikan kalau game ketiga benar-benar battle of the draft. Itu dia. Semua strategi sudah dikeluarkan oleh kedua coach yang ikut bertarung sebetulnya. Tapi kalau ngomongin soal gerakan early game, jujur Varsha akan lebih aktif. Dan bahkan kalau ngomongin ego draft yang disebutkan oleh Mirko, Profesor KB, ini ego draft yang sangat dibutuhkan ketika di game yang ketiga. Iya, karena lebih baik munculkan hero power dibandingkan menyesal di kemudian hari. Di series best of 3 ini. Bahkan Dreams bermain dengan ofensivitas di gold lane. Dia ingin memberikan ruang yang bebas bagi Brans agar tidak kalah banget di match up 1v1 apalagi dengan Master Assassin dari D. Iya kan udah full damage banget itu. Dia udah nyari kill. Sementara untuk gerakan di top lane, Terisla menurutku bukan hero yang gampang untuk di zoning. Pakito sekalipun. Dan bahkan kalau bisa kita bilang, Vincent selalu melakukan hal tersebut. Mencoba untuk membantu Kars catch up terhadap laningnya. Gimana caranya dia nanti udah bisa pegang ke arah turtle. Karena kita tidak bisa pungkiri, Vincent ini power of retribution-nya juga bukan kaleng-kaleng bro. Iya. Keri loh dia. Game pertama, game kedua dia udah ngasih unjuk lah. Dia retrinya juga perlu diwaspadai. Tapi untuk gerakan nih, lagi-lagi. Alpha itu enak banget ngelawan hero-hero keras yang kayak Barat, Baxia. Damage-nya akan masuk. Ya, tapi harus diingat juga ya, jangan sampai nanti tertelan dengan Eternal's Welcome. Karena itu akan mengubah sekali bagaimana setup retribution dari Annabelle ketika dia terjebak, terkena efek suppress di dalam kerumunan banteng biru. Yang tidak bisa dipungkiri, memang permainan adaptif bisa keluar kapanpun. Tapi habit yang sulit untuk berubah dari para pasukan tim Rebellion. Yang terdeteksi oleh para pasukan dari tim EVOS. Dan lihat mereka langsung setup balik. Mereka sadar mereka akan merebutkan ke arah objektif. Tapi lihat Vincent gak akan melakukan apapun. What a retribution from Vincent. Tiffan kembali terjadi. Annabelle dengan Spear of Alpha. Meskipun didapatkan tapi lihat Spear of Pestrik menyelamatkan para pasukan dari tim Rebellion. Auditc memanggil D dan bahkan di sana memperebutkan 3 poin kill yang sangat mahal. Walaupun mereka harus benar-benar kehilangan satu sosok Vincent. Brans? While they're bottom lane. Brans, what are you doing? Brans kali ini terperangkap dan bahkan mencoba dimakan oleh para pasukan dari tim Rebellion. Dia masuk ke dalam shortcut. Dia masuk ke dalam teleportation dari Auditc. Dan happy birthday, Brans terjebak di area river top lane. Kebawa entropi tadi ya, karena garis lurus. Kalau nggak salah gue lihat tadi terakhir sama entropinya. Jadi kayak terpaksa masuk dan bisa langsung dipanis. Satu buah misplay yang cukup berbahaya untuk early game. Tapi ya lihat, gold langsung dipegang Rebellion 1.400 gold loh. Kembali lagi gold swing yang cukup berarti. 4 poin kill dan ingat Rebellion sebelumnya bahkan mengamankan 4 poin kill juga. Dengan objektif 4,5 poin lebih unggul Profesor. Iya, dan dengan ini D yang mendapatkan 1 assist dan bahkan unggul 1 level. Seharusnya snowballingnya cukup oke di early game. Karena Roger juga terbilang hero yang cukup membutuhkan waktu yang cepat di early sampai dengan mid game. Ketika shortcut terbuka, informasi terdeteksi. Fluffy yang mencoba untuk membantu pergerakan di arah Purple Buff dan bahkan the power of retribution. Kali ini gak merasa mengejar apapun. Satu moment kill terhadap sosok seorang Vincent. Dan tidak ada pertukarannya, Auditc masuk terlalu dalam. Jangan sampai dia terperangkap dalam permainan tim EVOS. Early game dari tim EVOS memang tidak terlalu kuat. Tapi dia sengaja nge-drag supaya team fight. Tidak berhasil mendapatkan keuntungan. Malah nge-drag game ini menuju ke arah mid game. Oke, Chloe yang dapetin purple-nya. Sementara untuk Dara bottom lane-nya. Ini udah bakal susah banget. Yang kayak tadi, snowball power-nya udah mulai berasa. Dan harus ditemenin jadinya. Iya, kayak harus ada satu orang yang menemani di bagian gold lane.
Dreams harus datang. Tapi di satu sisi, ini EVOS Glory butuh banget loh untuk Minion Fury-nya di bagian turtle. Ya dia nggak boleh sampai kekurangan jumlah juga. Apalagi dengan gold yang diunggulin sama Rebellion, ini bakal berpengaruh banget dari sisi jumlahnya. Ya, dan Vincent akan sangat mudah sekali kalau nggak ada Dreams di dalam setup turtle untuk mendapatkan Detona's Welcome yang targetnya adalah Annabelle. Sementara Fluffy bakal digangguin terus sama Kars karena Kars akan bikin sosok Fluffy nggak 100% HP ketika tim fight besar. Tapi malah ini berbalik Profesor. Lihat Kars yang agak cukup kesulitan. Dan bahkan jangan sampai trigger flicker dari Kars ini berhasil tertrigger. Itu kasusnya akan berbeda. Iya, kayak biarkan Kars flickernya tuh untuk lini belakang. Iya, untuk ofensif, jangan untuk defensif. Oke, setup sudah mulai dilakukan. Annabelle. Annabelle depan sana, akan coba memaksa menuju ke arah belakang. Vincent melepaskan turtle yang memiliki. Karena pertukaran dengan Brans itu udah cukup worth it. Dengan Brans masalahnya. Itu dia. Satu buah first item, Blood Wings, Swallow. Dia siap banget untuk team fight. Dia punya defensive itemnya lumayan banget. Dan Dreams. Oke, Dreams akan coba dipaksa, akan coba di-poking dan damage-nya terlalu besar. Ingat ini Roger. Dreams gak akan bisa kuat menahan damage yang diberikan. Bahkan dengan adanya Flavi. sekalipun. Flavi gagal untuk mencoba mempertahankan. Tapi lihat dengan ada shortcut yang dimiliki para pasukan dari tim Rebellion. Flavi satu persatu akan coba dimakan. Dan untungnya Vincent kali ini selamat. Dengan adanya HP yang tersisa bahkan gak nyampe seperempat. Tapi bahaya banget sih, terlalu banyak resource yang dikeluarkan di area bottom lane. Bahkan terlalu banyak yang masuk ke dalam portal. Ini kayak semua orang mau masuk ke dalam portal nih. What happened di game yang ketiga kali ini? Ada apa di dalam portal ini? Ada apa dengan portal jatuhnya? Oh, tapi Brans. Entropy berhasil setidaknya membuat Brans selamat dari ganking yang terjadi oleh Swallow di arah bottom lane. Ya, Blood Wings first item, punya damage, punya movement speed, punya escape ability. Lengkap sudah dari Swallow, tinggal next itemnya bakal menuju kemana. Karena kalau Lightning Truncheon dan itu dua tetesnya connecting seperti tadi, Brans tanpa item defense kayaknya bakal hilang seperti kali. Ya at least dia bisa ngebait mungkin kayak entropinya. Jadi dibuka di awal, nggak bisa jadi agresif lagi. Tapi jangan lupa nih, Claw Kun juga punya power tersebut Be, dengan pokingan damage yang lumayan ngeri. Dia belum tumbang sama sekali dari Claw-nya. Dia siap ngasih damage harusnya. Ya, tapi masalah utamanya Claw bermain dengan item-item cooldown reduction. Dia bermain dengan waktu. Dia bermain dengan Enchanted Talisman. Itu mungkin agak sedikit berbeda. By damage dengan apa yang dihadirkan oleh Swallow dengan tipe burst damage yang sangat-sangat instan. Buat sekarang karena lagi dan lagi ya Swallow-nya kan bawa flicker. Jadi agak-agak susah nih untuk targeting ketika nanti Fluffy ingin menangkap dengan penalty zone. Dan itu sampai saat ini Prof, ngomongin Fluffy dengan penalty zone-nya, Kars masih bisa nge-drag. Kars masih bisa distraction. Tapi ingat, semakin banyak item Fluffy yang udah dia jadikan, Kars udah gak bisa nge-distract lagi loh. Karena pukulan-pukulannya udah gak akan terlalu berasa. Iya. Jadi bisa fokus ke Swallow aja. Kars langsung target ke belakang juga sih untuk sekarang. Annabelle bahkan bisa ditarget menurutku. Dengan item seperti War Axe di first item dan Kars sudah selesai dengan Malefic Roar. Oke, kali ini kita melihat bukan Dancing Lord tapi Dancing Turtle kembali akan coba dimanjakan oleh para pasukan EVOS dan juga Rebellion. Spear of Alpha membuka vision tapi Kars jangan sampai terperangkap damage yang dia pikirkan tidak cukup bahkan bisa menumbangkan dia. Oke, kondisi level yang berbeda Annabelle. Perbedaan satu level bikin damage Red Real lebih sakit. Oke, berhasil menangkap dari sana. The power of Retribution di tangan dari sana Annabelle. Spear of Alpha dan ini dia. Apakah Bacabra Shutdown? Finally double kill didapatkan oleh para pasukan dari tim EVOS, itu dia. Nobody by Gaming, Farsha with flicker gak bisa menyelamatkan dirinya. Sudah diperingatkan Profesor dan juga Lim berkali-kali. Kombinasi yang sempurna. Astralico bersama dengan Spear of Alpha tadi yang connect langsung kedua target yang penting. Bahkan top lane terbuka. Oke, di belakang sana bakal coba ditutupkan. Terperangkap, jalan pulang. Di depan sana Annabelle. Dan bahkan Kars tertumpangkan dari top lane. Kars kali ini nowhere to run. Gak ada jalan untuk pulang. Dan Kars menjadi korban keganasan para pasukan dari tim EVOS. Tercabik-cabik di arah top lane. Ya, dia by space sih, bawahnya dapat juga pertukaran yang lumayan sebenarnya Be. Oke, tapi tinggal satu harapan terakhir dari Rebellion yaitu adalah D dengan Rogernya. Apakah dia mampu untuk tidak tumbang? Karena tidak ada Purify pasti untuk menghindari bagaimana Fluffy dan juga Dreams dengan kombonya. Bersama dengan Claw Kun juga, Astral Eco yang akan mempermudah targeting hitbox. Apalagi Barat. Betul. Barat sudah besar, ditambah dengan Astral Eco, makin mudah lagi untuk targeting. Prof, ini heavy CC-nya banyak Prof. Terlalu banyak. Heavy CC-nya banyak, gak ada Purify Gaming dari para pasukan dari tim Rebellion. Iya, dan bahkan untuk D-nya, di sekarang memang punya damage, memang punya item. Tapi apakah sanggup untuk menahan banyaknya gempuran dari EVOS Glory ketika targetingnya itu dia menuju ke arah D.
dengan tembakan berkali-kali dari Cloud9. Lim, ini masalah utamanya Lim. Dia udah bisa ngangkat tangannya untuk mencakar aja itu udah syukur. Itu dia, bahkan gue ngeliat Kars ya jarang banget gue ngeliat dia di item ketiganya langsung bikin silence rope. Iya, Biasanya dia 3 damage dulu loh. Biasanya dia entah ke si Halberd atau bahkan langsung menuju ke arah Heptasis kan. Tapi untuk sekarang dia butuh banget item defense. Dia sangat membutuhkan sedikit magic defense agar tidak terkena magic yang lebih tinggi damage-nya dari Cloud9 dan juga Brans. Yang dari tadi di lini belakang benar-benar tidak tersentuh sama sekali walaupun ada beberapa misplay di early game. Ini membuktikan bahwa situasional build pun itu diperlukan sekali dari kondisi-kondisi kayak gini. Tapi ngomongin winning condition nih Be, laning jauh tetap masih bisa dipegang sama Rebellion kan? Masih bisa dipegang, tapi permasalahan utamanya adalah karena untuk urusan clear wave masih ada Cloud9. Dan Cloud9 jatuhnya malah bisa mendorong dengan perlahan Lim. Ketika nantinya gerobak dari Rebellion disisain 1. Dan itu teman-teman dari EVOS Glory bakal lebih unggul dari wave minionnya. Oke, trapping 3-2 mungkin possible juga untuk game kali ini. Karena dia punya Parsia kan, dia punya Iya, long range damage sebenarnya yang bisa nge-pick off untuk landing jauh. Atau bahkan bermain dengan 3-2 bareng sama Chip. Jadi Pakitonya ditempel sama Chip. Siapapun yang ketemu sama Chip di area jungle dibuka shortcutnya mungkin termasuk dengan Fluffy. Yes, bisa juga. Tapi ingat kalau Fluffy yang dimakan, di all in, waktunya panjang. Iya. Waktunya terlalu banyak. Dan Anavel bisa memakan Lord bersama dengan Brans di waktu tersebut. Jadi terlalu banyak waktu. Kalau mungkin pertukaran Karnovaria masih worth it, Prof. Tapi kalau ke arah Fluffy, Lim kayaknya menurut aku terlalu wasting. Ya, untuk buying time terlalu lama dan gak sepadan juga. Kan ya mau gak mau nih, ya akhirnya Fluffy juga yang akan ditugaskan untuk defense. Karena Harus kalau match up gak Fluffy. enak banget sih Nova lawan Paki. Iya, harus Fluffy sih. Pakito tuh gampang banget untuk ngejar ke arah dari Novaria. Flicker lagi. Flicker pula. Iya Jadi kayak bakal lebih mudah juga kan untuk menangkap hal tersebut. Dan hanya dengan asal recall, dia bisa keluar dari area map yang penting di Land of Dawn. Tapi tetap saja ada durasinya soalnya. Hanya strategi dan keputusan adalah hal yang paling penting nih. Karena udah mau masukin menit 12 juga kan. Hampir aja berhasil karena Solovikov di arah bottom lane. Dan untungnya di sana tidak terlalu maksimal kena, hanya entropi yang keluar. Kalau tadi dia nggak ke Solovikov pun minimal Purify hilang. Dan Ya, itu ya. udah Purify-nya jadi hilang. source-nya mahal banget sebetulnya. Di saat kondisi mau ke arah Dancing Lord. Iya kan? Fluffy tapi udah mulai muncul di top lane dan Audi bakal menggunakan White Walk. Dia datang ke atas. Oke. Tapi kali ini Dipaksa. lihat shortcut akan coba diambil di arah depan sana. Fluffy mencoba untuk melakukan buying time. Flicker dikeluarkan dan bahkan Fluffy still survive. Gak ada Vincent kali ini. Gak ada the power of retribution. Tidak cukup worth it pertukaran Fluffy dengan Vincent. Wow, space yang diberikan membuahkan hasil manis untuk EVOS dan Lordnya terbuka. Oke, retribution dari Anavel masih mendapatkan Lord, kembalikan kembali kanan dan senjata Milan Fury-nya tercancel. Masih ada sosok dari Minotaur, Dreams tertekan, Frances kami kehilangan di tershutdown. Kembali lagi, Rebellion mengambil kondisi high risk dan ternyata resikonya terlalu tinggi. Langsung membalikan keadaan gold yang dipegang oleh Rebellion seakan tidak berarti karena sekarang Lord yang sudah enhance milik sang macan putih. Rebellion lagi-lagi decision late game. Decision yang tentunya merugikan mereka dengan 4 pemain tertangkap di penalty zone dan Swallow yang secara otomatis tertutup untuk Feather Airstrike-nya. Cooldown yang lama, damage yang burst pun tidak cukup untuk menumbangkan Fluffy. Fluffy dengan jangka waktu seadanya. Dia membuat Anavel mendapatkan Lord secara cuma-cuma. Oke. Decision making yang bisa dibilang selalu high risk high return. Tapi high risk high return nggak boleh juga 90-10 Lim. Iya, terlalu besar chance gagalnya. Dan itu malah ngebuka yang dimana tadi gamenya dipegang Rebellion, sekarang dibalikin. Oke, di belakang sana Cloud9 memberikan Astral Rico. Terdeteksi D. Mau body block yang dikeluarkan sekalipun agar Swallow tidak kena itu udah tidak terlalu worth it banget. Dan lihat Fransnya. Terlalu kuat untuk memberikan pressure. Bahkan para pasukan dari tim Rebellion. Mereka mencoba untuk mendorong di arah bottom lane dan adanya minion menuju ke arah bottom lane. Ini adalah power dari Rebellion dengan adanya Kars. Ingat, kita tahu sempat Kars mendapatkan power of split push dan berhasil membuat momen. Tapi kali ini momennya berbalik. 1.500 gold menuju ke EVOS Glory. Dengan keuntungan yang mereka dapatkan dari Lord dan point kill terhadap Vincent. Barats yang tumbang 4 kali. Berada dalam kondisi yang sangat berbahaya sekali dan harus dijadikan target utama dari sosok Nathan yang dimainkan oleh Brans. Makanya Din,
Dan EVOS ini responnya bagus banget loh. Mereka berjalan bergerombol karena dia tahu nih pick off itu yang dipegang sekarang Rebellion. Oh itu, untung Anavel nggak mancing pakai Spear of Alpha loh. Dia Iya, nggak mau iya, revive loh, Lim. Dia jarang buka sih sebenarnya. Viral Alpha-nya Anapel bener-bener disuka kalau memang udah pasti banget. Kayak udah pasti atau buat escape juga kan. Ya. Menghindari beberapa resource skill yang cukup berisiko. Tapi Audi, Oke. Shortcut telah terbuka kali ini. Oh, oh. Team fight yang gagal didapatkan oleh para pasukan dari tim Rebellion. Bahkan mereka dibalaskan kembali. Terdeteksi para pemain di arah bottom lane membuat Rebellion bahkan kehilangan daya tempo. Lihat tempo permainan mereka langsung redup. Mereka tidak bisa memainkan permainan objektif. Dan bahkan laning jauhnya kembali dipegang EVOS. Berbalik semua. iya berbalik semuanya dan Wave Minion juga akan melaju terus dari kubu EVOS Glory. Brans membuka vision dengan bermodalkan entropy. Itulah dia satu-satunya cara untuk bisa menghindari trap yang dilakukan oleh Kars. Jebakan-jebakan dari Bush yang sangat berisiko tinggi. Bisa menghilangkan Brans walaupun dia punya Blood Wings. Tapi setidaknya dengan entropy dia bisa membuka vision tersebut. Dan hal tersebut malah membuat Audi serta Kars kesulitan untuk menemukan celah agar bisa melakukan pick off. Oke, masuk ke menit 15. Lord yang kedua sudah mulai hadir kali ini dengan posisi best turret yang masih lengkap untuk kedua tim. Game ini bisa jadi game siapapun. Satu buah misplay itu bakal berdampak bagi keduanya. Ya, tapi masalahnya apakah misplaynya akan terjadi lagi di lane jauh? Apakah akan dari Audi TZ lagi yang membuka portal tersebut? Apakah akan dari Terizla Fluffy lagi yang buying time di lane yang sangat jauh sekali? Hero yang mendapatkan title baru, bukan sebagai fighter doang, tapi sebagai tanker juga. Oke. Terizla. Tapi lihat, bahkan di arah bottom lane mereka sudah muncul dua player terdeteksi. Di sana informasi didapatkan. Kalau tidak adanya Audi. salah satu tembakan Audi. Terdeteksi flicker mau defensif. Shotgun dikeluarkan, gas masuk. Tapi malah ini menjadi malah petaka untuk mereka. Benar segment flicker. Karena lagi jalan untuk Salsa Swallow pulang. Tampaknya para pasukan dari tim Rebellion. Mereka kehilangan kesempatan terhadap pegangan yang dimilikinya ketika Lord Dancing. Semua benar-benar intens. Kars yang muncul dan membuang flicker dengan adanya tadi Champs Times yang akhirnya membuat dia escape. Tapi untuk kali ini mau gak mau teamfight akan dilanjutkan. Menan Fury, teamfight jadi pilihan utama. Berhasil kehilangan Vincent-nya. Pada Restek dikeluarkan, Anavel lebih fokus menuju ke arah Lord. Dengan power of retribution tidak akan bisa didapatkan lagi. Brans-nya memang ter-take down. Tapi lihat, para pasukan dari tim Rebellion mereka terdeteksi di dalam top lane. Dan Anavel berhasil tumbangi double kill from T. Membuat segalanya diuntungkan oleh para pasukan dari tim Rebellion dan Flavi. Kali ini masih bertahan dari kondisi yang tidak baik-baik aja. Dan di arah top lane mereka harus benar-benar mempertahankan dari wave yang mendorong ke arah base. Oh, dipuskah mereka masih butuh waktu lagi. Lord sebentar lagi spawn, namun best turret mungkin masih bisa diamankan. Masih bisa didapatkan semaksimal mungkin. Mereka mencoba untuk menyelesaikan Lordnya dengan sangat cepat. Tapi Fluffy is coming. Penalty zone di depan mata. Sekalipun penalty zone untuk menghentikan pergerakan Rebellion itu masih worth it. Dan ini waktu yang banyak untuk para pasukan dari tim Rebellion bisa pulang. Ya, yang mereka harus lebih hati-hati juga. Karena jumlah memang diunggulin sama Rebellion, tapi Lordnya save masih bisa di-clear dan gamenya masih berlanjut. Aku kira tadi Audi TZ bakal buka portal ketika Lordnya sedang berjalan, tapi ternyata enggak. Mereka enggak mau ambil resiko. Mereka meng-clear Lord kali ini dengan sangat-sangat cepat. Rebellion sekarang mengurangi tempo resiko mereka. Mereka nggak mau ambil resiko lagi setelah tadi shortcut di top lane. Betul-betul membubarkan semua fokus kita. Ini dia EPL Indonesia, tidak ada yang aman. Dari pertarungan dua biru dan semakin keras. EPL bisa tepuk tangannya dulu dong. Semakin panas, mari kita bakar para pemain yang berada di atas panggung. Karena ini membuktikan EPL Indonesia Season 13 lagi-lagi tidak ada tempat yang aman untuk seluruh tim. Apapun bisa terjadi. Bahkan kalau dari segi item nih tinggal nunggu Brans-nya ngelepas sepatu. Mungkin Window of Nature, mungkin karena Immortal juga. Atau Winter. Winter Trajan, semua item yang bisa jadi bagus juga untuk mereka berdua. Karena ini ngomongin Pakito, Kars ini punya damage loh. Dia punya ignition juga. Dan dia hepta loh, bayangin. Jadi dia pikir... 3 menit? Iya, bahkan kalau dia pikir kalau dari tadi, wah udah bermain dengan terlalu pasif, akhirnya dia switch. Dia bermain lebih ofensif. Ini bahkan aku merasa ya, kalau misalkan kita ngelihat dari build-nya Kars, dia tuh targetnya cuma satu kayaknya, bukan Brans deh. Dia mau target Claw Kun kayaknya. Kalau aku malah ngeliat Anavel, ilangin aja Anavel, bum. Iya, Anavel bisa hilang seketika, apalagi dengan double jab kan. Itu instant kill banget. Apalagi ketika lagi ada di area Lord. Kalau Anavel pegangin Lordnya, dia pun gak bisa pegangin lama-lama. Nggak bisa pegangin Karena lama-lama. dia dengan bermodalkan item seperti Brute Force dan juga Athena Shield,
dia nggak mampu untuk menahan physical damage yang tinggi dari Cars. Yang ada dia rapuh serapu-rapuhnya ketika di jab oleh Cars. Makanya timing itu udah penting banget. Sekali Spear of Alpha keluar, mungkin semua mata langsung menuju ke arah Anavel. Udah gak ada jalan lagi soalnya. Iya, udah nggak ada escape lagi dan kepaksa ngebuang spell itu udah untung. Padahal kalau ngomongin teamfight sebelumnya, spell itu lebih rugi dari Rebellion loh. Banyak Iya, banget iya. tadi spell yang keluar. Flicker soalnya kan. Tapi tiba-tiba dibalikan ketika pas Anavelnya sendirian, Dreams-nya juga nggak mampu untuk bertahan lebih lama lagi. Karena Minotaur di sini kita tahu sendiri lah, dia udah pasti bakal ditarget. Sesaat setelah dia mengeluarkan Minion Fury, kemungkinan besar Dreams nggak bakal mampu untuk bertahan kecuali kalau emang dia nggak ditarget. Lord Evolve kali ini ingat bisa merubah segalanya. Sekarang memang EVOS yang berhasil mendapatkan memegang Colt yang udah tidak terlalu penting, bahkan itu bisa dibalikan sejenak. Dan bahkan Rebellion bisa terkena one straight push yang dengan best turret yang masih utuh. Ini siapapun sih kalau ngomong straight push, dua-duanya punya potensi juga Ji. Ini nggak bagus untuk keduanya, tapi ya lagi-lagi Lord Dance ini yang bakal menjadi hal mahal bagi mereka berdua. Immortal juga sih menurutku. Immortal, Twilight Armor adalah item-item yang perlu diperhatikan oleh frontline dari kedua belah tim. Auditizi dan juga Vincent sudah mengantonginya. Mereka nggak mau lagi kena ganyang oleh teman-teman dari EVOS Glory. Mengingat Dreams juga udah memiliki immortality. Ditambah dengan Fluffy. Fluffy juga nggak mau tiba-tiba dibuka shortcut di depan matanya. Oke, lihat Lim kali ini masih Fluffy menjadi sosok orang yang bisa bertugas di arah bottom lane. Ini pilihannya lumayan oke sih. Vincentnya nggak mau bonyok. Yang pegang Lordnya D. Dia punya life steal yang kuat. Dia bisa balikin lagi darahnya. Jadi Vincentnya masih siap untuk teamfight. Ya dan dia juga kan darahnya nggak begitu tebal. Jadi nggak ada damage bonus tambahan dari basic attack Lord atau bahkan rage-nya Lord. Tinggal bermain dengan wave minion dan macro play yang tersisa. Macro play seperti apa yang ingin dibawakan oleh teman-teman dari Rebellion. Melihat mereka punya 4 portal Y-Walk dari Chip dan Vincent setengah darah. Poking terus, bonyokin terus adalah sebuah jawaban dari Cloud9. Tapi jujurnya yang punya keputusan Rebellion loh. Dia yang megang chipnya. Mereka yang bisa buka duluan, mereka yang bisa counter setup juga. Ya gue ngeliatnya EVOS sekarang cuma bisa ya adaptif. Ya, menunggu ya, reaktif dengan apa yang terjadi. Dan target menuju ke D. Hati-hati juga di walaupun dia punya Rose Gold Meteor. Tapi dia tidak memiliki regen HP yang begitu cepat. Berbeda dengan Vincent yang dia punya Guardian Helmet. Kalau menurut aku sih ini dari Fluffy setelah melakukan tugasnya untuk clear minion dengan sangat cepat, dia harus coba cek posko-posko yang dimiliki dari Chip. Iya. Dia cek semua dan bahkan dia harus tahu di mana Chip berada. Ya kalau misalnya 2 posko di arah bottom lane nggak bisa dipegang sama Fluffy dan nggak ada, berarti Chip ada di tempat yang lain. Benar-benar, dan Cloud9 akan ditugaskan untuk membuka vision tersebut. Y-Walk, sebuah special skill dari Chip yang membuat 4 portal ini menjadi tidak aman sama sekali. Dan Cars hanya ditugaskan untuk melakukan clear wave saja. Di arah bottom lane, Fluffy kali ini muncul di informasi didapatkan tidak ada hard carry di arah jungle sana. Dan bahkan Auditizi harus mengeluarkan flicker for defensive. Ketika dimuncul, pertanyaannya adalah apa yang akan coba dia dapatkan? Solo pick of Fluffy, terlalu banyak waktu, dan teman-temannya bonyok keluar semua flicker dan juga retribution untuk defensive. Gak worth it, bro. Makanya dia bikin Demon Hunter Sword kayaknya di sini. Agar nantinya bisa lebih ngebonyokin Fluffy sesaat sebelum adanya teamfight di area Lord. Dan berharap kepada portal dari Chip. Oh bawahnya. Formasi yang menarik dari Rebellion. Bahkan lihat di sini, waktu yang cukup banyak dikeluarkan. Di depan sana langsung Lordnya. menuju ke arah Tifa. Tepakan Vincent! Vincent! What a takeover, Lord Vincent! Berhasil mendapatkan sosok dari seorang Anavel. Damage dikeluarkan, Vincent akan menjadi korban. Menjadi kecil di depan sana, Fluffy is coming. 2 poin kill hilang, tapi nampaknya di masih ada Win of Nature. Hampir saja terkena surgical moment para pasukan dari tim Rebellion harus menuju ke arah belakang. 2 ditukar 2. High ground masih ada Franz dengan Win of Nature yang dia miliki. Untung aja kali ini ada Win of Nature karena kalau tidak mungkin kasusnya akan berbeda. Iya. Dan sekarang Lord Evolve berjalan, ada Partia Lim. Ini keuntungan di tangan dari Rebellion. Gak ada Anavel untuk 25 detik, gak ada Dreams untuk 35 detik. 3 lawan 3 teamfight yang akan intens dengan sisa darah dari kedua belah tim biru ini. Oke, kali ini Franz harus mempertahankan best turret mereka. Lihat, udah ada sosok dari Swallow dengan ada Fire Resek terdeteksi dengan ada Azor Rico. Instant clear dilakukan, masih aman. Masih aman. Nafas masih ada. Masih bisa bertahan lagi. Macan Putih menolak tanduk sang banteng kali ini yang masih belum bisa menumbangkan. Mereka bahkan kehilangan satu bestar di atas dan itu pun tadi. Masih aman banget. Gila.
intensitas hanya untuk memperebutkan tiket menuju ke playoff. Inilah dia MPL Indonesia season ke-13 yang tentunya kalau kita lihat dari replay terlalu banyak targeting, terlalu banyak resource skill yang keluar dan Cars yang tiba-tiba muncul untuk targeting menuju ke Annabelle dan Dreams yang melakukan counter setup tersebut. Sayangnya Dreams tumbang duluan sesaat ketika dia menggunakan flickernya. Jadi dia udah gak punya escape ability lagi dan sekarang Lord evolve lagi. Tapi keuntungan sebenarnya menurutku ada di tangan dari kedua belah tim. EVOS punya wave minion di mid lane. Sementara Rebellion mereka diuntungkan karena Lordnya di bawah. Jadi top lane akan ada celah untuk split push. Landing jauhnya masih bisa dipegang Cars. Dan Audi TZ ada satu portal di sana dari Chip yang bisa menjadi jawaban juga dari Rebellion ketika mereka ingin langsung melakukan pick off terhadap Fluffy. Jujurnya bisa jadi jawaban, bisa jadi malapetaka juga, Be. Balik lagi ya Lim ya. Kalau di cover ya. Itu dia. Kalau di cover. Kalau strateginya terbaca, atau seperti tadi lah, kayak Terry Zelanya malah jadi buying time yang lama banget. Di sisi lainnya malah Vincentnya tumbang, itu bakal jadi malapetaka justru. Iya, iya. Dan kali ini lagi-lagi portal dari Chip tidak ada yang aman. Portal Y-Walk, shortcut. Dua-duanya bisa menjadi malapetaka juga untuk Audi TZ. Untungnya Audi TZ masih dengan immortality-nya. Yang tadi mungkin pecah tapi sekarang masih dalam keadaan cooldown. Mungkin menunggu juga Lord muncul. Menunggu immortality yang hadir juga tapi Fluffy. Karena tadi dia tidak tumbang. Dan full item defense. Dia pun punya Queen's Wings. Jadi harusnya dia nggak bakal dengan mudah bisa di take down oleh teman-teman dari Rebellion. Kecuali dari D. Gak bisa di instan tetap Karena dia punya Demon Hunter Sword. Dan satu lagi, bahkan minimal dia bisa nge-cancel loh Swallow di sana. Lihat, Ivo? Swallow bakal coba dihajar. Lihat, langsung banget. menjaga Swallow. Membalikan kembali keadaan dari seorang Fluffy. Swallow Flicker. terperangkap dengan flicker. For defensif. Kembali lagi ganking yang Wow. terjadi. Tidak berhasil dan itu dia. The power of Queen Swing. Wah, ini mental dari Fluffy sih. Dia nggak mau buang spell sendiri. Dia paksa spell dari lawannya juga terbuang dan Parsia tanpa adanya flicker ini menjadi source-nya mahal. Iya ya, karena ini akan membuat Dream semakin mudah untuk menangkap ke arah Forsia. Lini belakang tidak ada yang aman, tapi di sisi lain Shortcut, Annabelle. shortcut terbuka. Annabelle berhasil kabur. Dan bahkan para pasukan dari tim Rebellion mereka terdeteksi semua. Mencoba untuk mundur ke arah Wow. belakang. Kembali lagi dengan landingnya masing-masing. Dan bahkan kali ini bisa menjadi sebuah titik di mana EVOS yang akan melakukan Lord Dancing. Iya ya, mereka bisa pegang kendalinya karena Forsia dan No flicker. Swallow udah keluar flicker dan Dreams. Dia masih menahan banget flickernya dan Swallow terdeteksi. Wah, atas show. Oke, atas show. Audi dipukul mundur ke arah belakang karena mereka sadar Audi akan coba dipaksa. Di flicker ke arah belakang. Dengan adanya tim fight dan bahkan Audi TZ kehilangan immortality. Defense menjadi pilihan utama Fluffy. Menutup Swallow. No immortality dan Vincent. Satu-satunya jawaban atas para pasukan dari tim Rebellion juga harus tumbang. Meanwhile di arah top lane. Dari Cars terdeteksi kondisinya kali ini nggak bisa melakukan one straight push. Karena Cloudken dengan sangat sigap untuk melakukan recall dan fokus ke arah laningnya. Gak bisa, split pushnya ditutup, Lordnya terbuka kali ini zoning yang dilakukan oleh EVOS. Mereka bisa untuk mendapatkan Lordnya. Ini bakal jadi Lord yang gratis harusnya. Karena Cars juga tidak menemukan jawaban untuk split push. Sementara Fluffy dia menzoning di dua arah yang berbeda. Dan Free Lord evolve untuk EVOS Glory di menit ke-27. Oh my god, 40. Makin intens. Ini say thanks to Fluffy. Iya, iya, Say iya. thanks to Fluffy gak sih? Fluffy yang bisa ngebuat space, Swallow-nya nggak bisa ngasih over damage-nya lagi. Tapi masuk ke menit 28 kali ini 3 member saja. 20 detik menuju respawn time dari teman-teman Rebellion untuk melakukan defense. Menjadi hal yang cukup berbahaya. Oke, lihat Franz di sana. Jangan lupakan respect dengan damage yang diberikan oleh dari Swallow. Bahkan Fluffy. Damage yang dikeluarkan dari D ini memang sakit banget Profesor. Tapi ada satu kondisi yang dimiliki Rebellion yang bisa mereka andalkan. Fluffy nggak punya mana. Iya itu dia. Fluffy. Tapi dia punya immortality. Dia Satu bakal wave. maksa kayaknya. Dan bahkan di depan sana langsung fokus ke arah belakang. Mencoba untuk damage terhadap seorang Cars. Immortality-nya pecah. Spiro Muhammad dan Shantas. Ini bencana. Sang Raja Hutan. Macan Putih. EVOS Glory. Mengaum roar. Menuju ke babak playoff. River sweep terjadi. Macan Putih tidak mau tumbang, bahkan sang banteng biru masih belum mampu. Satu hal lagi keajaiban yang dibuat dari minus, bukan dari kosong. EVOS mampu bertahan dan naik 1
sampai sekarang. Start dari hashtag 9. Sekarang mereka berada di playoff. Assalamualaikum playoff dari EVOS Glory. Dan kali ini sang macan putih dengan macan terbarunya menjadi tim yang akan menyusul Geek Farm untuk melaju ke babak playoff dengan 8 match win. Bintang muda, macan muda, bayi macan terbaru. Benar-benar ketika lahir membawa EVOS ke babak playoff. Please welcome EVOS Glory! Bukan menjadi hal yang mudah, bahkan dramatis. Yang kita lihat juga dari coaching room, Ya, terlihat bagi mereka semua yang berusaha. Satu kali lagi bukan dari nol, mereka lahir dari minus. tidak ada effort yang sia-sia. EVOS Glory menunjukkan hasil yang luar biasa. Dan River Sweep ini menjadi titik awal dari EVOS menuju ke playoff. Tiket keempat sudah diamankan, tersisa 2 tiket dan jembatan yang mulai dibangun. Karena tidak hanya Rebellion yang beralih posisinya, tapi RRQ yang naik di posisi 6 thanks to EVOS Glory. Itu dia. Viva Roar! Jembatan Viva Roar tersebut apakah akan dibangun menuju ke playoff? Oh my God, tidak bisa dipungkiri. Ini semua say thanks to Fluffy. Yang bisa kita bilang hadir ke MPL Indonesia kembali dari kondisi yang minus. Dan lihat strategi membawa para pasukan macan muda bersama dengan bayi macan yang baru lahir Itu dia. di MPL Indonesia menuju ke babak playoff. Kesulitan dari awal lustrik sudah mereka rasakan. Kemenangan sudah mereka hadirkan, juga usaha yang mereka lakukan sampai dengan sekarang membuahkan hasil manis. Playoff bisa mereka kantongi. Coach Celeb, Coach Strategy. Itulah dia pemegang kuncinya juga ketika ngomongin drafting phase. Wow. Dan roar dari para EVOS fans yang menggaung di MPL Arena menjadi semangat dari EVOS Glory menuju ke babak selanjutnya. Oke, bahkan ya kita lihat dengan reverse sweep ya. Ini bukan hal yang mulus bagi mereka juga. EVOS terseok-seok di early tapi bisa bangkit. Tapi tentunya kemeriahan dan kesenangan yang dirasakan EVOS fans akan kita dengarkan interview bersama-sama kepada satu tim yang kembali mendapatkan tiket ke babak playoff. So, Bude Bongstar, take it away!